Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ridwan Syahdu dan sahabat Syahdu TV dimanapun berada. Sekarang saya bersama sahabat abangku ini dan insya Allah guruku juga, Bang Haji Fajar Siddiq, adik kandung dari almarhum Kiai Haji Muhammad Jufri Al-Bukhari yang kita kenal dengan Ustaz Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Jadi saat ini di suasana yang serba terbatas atau COVID ini apa nih kegiatan? Kalau kegiatan umum ya biasa lah Pak, nyari-nyari apa ya, job sana sini lah ya. Karena kan saya kan nggak seperti almarhum ya, nggak seperti UJ, nggak seperti Ustaz Aswad. Ya memang kegiatan hari-harinya dengan kegiatan dakwah ya. Tapi kalau saya kan karena saya sendiri lebih ke kegiatan kerjaan umum ya, jadi lebih fokus ke sana gitu. Tapi sehat ya Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Insya Allah hindarin dari COVID-19 Bang. Ya, makanya ya untuk pemirsa Syahdu TV lebih banyak memerhatikan diri dengan apa ya, banyak olahraga Ya. Untuk menjaga stamina ya. Ya, itu kan yang utama ya. Mungkin kalau kita mau konsumsi vitamin kan lumayan harga vitamin ya, tapi kalau kita dengan gerak ya otomatis imun kita juga kan lebih pertahanan tubuh itu lebih stabil. Artinya daya tahan tubuh lah ya. Iya, daya tahan. Ya, di samping itu juga kita harus sering mengkonsumsi itu Bang, apa namanya, kalau di dalam Al-Quran itu namanya asal itu apa? Madu. Lebah. Lebah. Nah, dari lebah itu mengeluarkan madu. Biasanya makan madu apa Bang? Madu hadrol maut. Oh, madu maut. Iya. Kalau saya ini sekarang ini sering konsumsi ini Bang. Kalau masuk angin itu ada namanya madu min ini Bang. Iya. Nah, mungkin abang juga di samping tadi nambah apa namanya madu, maksudnya madu ini Bang. Iya. Madu. Nambah madu. Ada madu. Ini kalau yang hitam ini Ya memang ini konsumsi saya nih Bang. Kalau lagi batuk apa ini min enak Bang, masuk angin. Min. Kalau yang itu biasanya sih saya gunakan untuk tadi ketahanan daya tahan tubuh, tapi untuk apa namanya lebih banyak penyakit lah di sini. beberapa penyakit ya. Atau bisa juga mencegah, karena di sini ada salah satu penyakit yang berat menurut saya, ada apa namanya asam urat, ya kan, rematik. Ini luar biasa nih di madu-madu yang sering dikonsumsi nih Bang. Jadi kalau ini bisa pakai teh nih Bang, enak Bang yang mini. Oh iya. Nah, saya coba mengkonsumsi ini supaya tadi itu, karena di tengah-tengah kondisi apa namanya pandemi seperti ini memang menjaga kesehatan menjadi penting. Maka sekarang kan juga anjuran pemerintah harus pakai masker. Itu kan sebenarnya dalam rangka menjaga. Tapi tentunya dalam kondisi seperti ini tetap aktivitas Bang ya. Kalau aktivitas ya hari-hari, cuma itu tadi jamnya aja kan, di waktunya kan Kurangin ya. Kalau kegiatan apa religius atau kayak kan abang kalau nggak salah sekarang ini jadi salah satu apa namanya pengurus di pesantren atau ketua pesantren lah, bersama kakaknya beliau dan kakaknya almarhum ya Ustaz Aswan. Jadi alhamdulillah beliau ini di samping mungkin tadi disampaikan adalah kegiatan yang sudah kita dengar bersama sahabat Ridwan Syahdu. Beliau juga pimpinan pondok pesantren, namanya pondok pesantren As-Sahabah. Jadi founding father-nya dulu almarhum, apa ya founding father? Pendiri ya? Pendiri ya, penggagasnya. Jadi almarhum, dan ini luar biasa. Sekarang udah berapa banyak Bang ini? Santrinya kalau nggak salah ada 215 ya, karena COVID sekarang ini kita nggak bisa menerima murid nih banyak,
karena memang itu masa pandemi, jadi orang-orang tua ini masih apa ya, masih membatasi lah ya anak-anaknya dalam belajar. Yang kedua juga memang kita masih ada tahap pembangunan selanjutnya, khususnya untuk asrama tempat tinggal mereka. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan mudah-mudahan lah dengan pandemi ini juga kita makin bisa menghargai waktu. Amin. Ya memang luar biasa dengan pandemi kan dilatih untuk apa namanya disiplin ya kalau saya lihat. Dari kebersihan, Islam itu kan bersih, kan baru tahu kebersihan itu cuci tangan harus dengan pakai apa namanya, pakai sabun ya. Padahal Islam itu udah mengajarkan dari sebelum pandemi aja, ya bang ya, mau sholat aja wudhu dulu, ya kan. Jadi sebenarnya ini melatih kita untuk menyadarkan lah, kalau menurut hemat saya menyadarkan kita semua bahwa betapa penting yang namanya kebersihan. Makanya dalam ini menurut abang kita nih, nah, saya belajar dulu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu daripada iman, sebagian daripada iman. Jadi luar biasa. Dan saat ini terasa ternyata. Ya. Kenapa masker gitu kan? Ini kan untuk mencegah debu sebenarnya, Bang ya. Nah, untuk berarti untuk bersih, selalu bersih. Luar biasa. Itu kalau kegiatan sekarang itu mungkin Abang kan di pesantren terutamanya berkaitan dengan religiusnya dan religinya, keagamaan, sosial keagamaan lah di sana ya. Apa sih yang saat ini mungkin ya mungkin hambatan, tantangannya, atau apa sih yang sekarang ini kesulitannya lah di kepengurusan ya, pengurus atau pesantren atau ya, artinya ditambah dengan pandemi lah. Tapi alhamdulillah sih ya, maksudnya kegiatan belajar mengajar di pesantren sampai saat ini alhamdulillah berjalan lancar ya. Alhamdulillah juga ya, pembangunan juga terus. Jadi memang kita yang ikuti aja lah apa yang Allah kasih, seperti apa ya kita ikutin jalannya. Cuman yang jelas memang apa ya, sekolah Islam ini harus punya usaha, Ustaz, harus punya bisnis sendiri, sehingga pesantren-pesantren yang masih menggunakan cara subsidi silang untuk membiayai sebagian muridnya itu kan perlu penghasilan. Jadi kalau kita mengharapkan donatur ya kan agak sulit ya, terbatas ya, terbatas. Apalagi dengan kondisi seperti ini, siapapun lah pasti merasakan kondisi ini. Cuma itu tadi, kita belajar bagaimana ke depan ini sekolah-sekolah Islam yang belum mapan ya harus punya kegiatan apa ya, semacam bisnis ya, perdagangan atau apapun itu yang membuat kas ini bertambah dengan tidak mengandalkan donatur. Ya Bang, ini kita kan lagi, kalau bahasa saya nih Bang, ini bahasanya tuh sa'i Bang. Jadi sa'i ini kalau menurut hemat saya memaknai dari sebuah perjalanan ibadah haji dan umroh. Jadi sa'i ini kalau ya bahasa agama kita itu kan maknanya adalah usaha. Sa'i, yang ini lagi usaha gitu Bang. Usaha apa? Usaha ini kalau dilandasi dengan agama ini kan bisa menjadi satu nilai ibadah dan menjadi fisabilillah, artinya berjuang di jalan Allah. Tergantung niat ya kan Bang, itu ini namanya amalul binniyat. Jadi saya punya channel YouTube, Sadu TV, dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini tidak lebih dari sebuah SAI. Usaha yang dimana di latar belakangnya kalau SAI ini kan berawalnya dari sejarah Siti Hajar ya Bang ya, dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sebagai ayah dan istri dari Siti Hajar kan begitu. Jadi SAI ini kemudian dijadikan sebagai apa namanya sekarang itu ritual, jadi apa namanya kegiatan dalam ibadah haji dan umroh, rukun ya, haji dan umroh kan kita harus sa'i kan setelah semua rangkaian tawaf terakhir ditutup sa'i. Jadi penutup Bang kalau bisa sa'i ini. Ternyata kalau saya melihat sa'i ini kan 7 kali Bang. 7 kali benar Bang? Ya, saya itu antara Safa dan Marwah. Ya kan? Saya sering bertanya, kenapa sih harus 7 kali? Nah itu pertanyaannya Bang. Pernah nggak Bang bisa jawab itu Bang?
Ya kalau kita melihat dari sisi kehidupan, memang kehidupan ini kan semua 7 hari ya. Jadi paling tidak dalam usaha ini ya kita jangan mentang-mentang hari Minggu kita nggak usaha, berarti kan cuma 6 hari. Iya, berarti kan nggak selesai. Betul, gitu. Paling tidak ya harus Jadi luar biasa ilmu itu sampai. Ya. Biasanya kalau saya bertanya sama beberapa sahabat saya, itu kan udah syariatnya tidak tuna lah gitu bahasa Sunda mah. Dari sananya gitu. Ternyata memang saya itu kenapa 7? Memang usaha kita tuh dari Senin ke Ahad Senin 7 hari. Ya sehari semalam 1 kali 24 jam 7 hari 7 malam. Nah usaha itu ternyata saya itu kan proses saya itu dari mencari air bang. Betul nggak? Siti Hajar mencari air. Karena kehausan, pembakalannya habis, ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim, ada anaknya yang kehausan Nabi Ismail. Cari air itu antara Safa Marwah bang. Ternyata dapat gak di Sa'i? Di Safa Marwah nggak dapat kan? Nah artinya saya memaknai ternyata usaha itu ternyata wajib bang. Hasilnya nggak wajib. Tapi kalau sabar, bertawakal, ternyata Siti Hajar dan Nabi Ismail dikasih jalan. Ya mudah-mudahan dapat jam-jam juga bang. Jadi bagaimana menurut abang nih saat ini saya lagi punya kegiatan yang sifatnya kalau bahasa saya ini syiar saya bang. Ada syiarnya, ada syairnya karena di dalam konten Syahdu TV ini adalah di situ ada lagu religinya gitu kan, ada juga podcast religinya. Podcast itu kayak ya mungkin isinya ceramah, obrolan-obrolan manfaat gitu kan. Nah, mungkin nanti ngobrol perkara iman. Gitu bang, gimana pendapat abang bang? Judulnya keren, cuman kopinya belum ada nih. Ketinggalan di mobil. Iya, kopi sudah ada bang. Nah, ketinggalan tadi di mobil benar belum diambil. Ustadz kita ini ustadz muda, jadi paling tidak apa yang dipertanyakan dengan kita nih yang masih muda, mungkin kita yang masih muda ya. Iya. Tapi saya yakin pemirsa sahabatnya lebih muda lagi. Tapi lebih lebih mengenal lah kalau mungkin ada pertanyaan, ya kan? Nanti ada di kolom pertanyaan atau apa nanti bisa dipertanyakan ke beliau karena ya sedikit banyak beliau juga karena pernah muda dengan zaman yang sekarang ini, berarti beliau juga insya Allah mengerti dengan kondisi keadaan remaja saat ini. Gitu. Jadi ya saya mohon bantuan juga dari sahabat semua agar menginformasikan kepada sahabat-sahabat yang lain agar stay tune terus ya di channelnya Ustadz Ridwan, dan insya Allah ini akan bermanfaat semua bagi kita semua. Amin 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 ya Allah. Mudah-mudahan bukan sekedar manfaat buat kami tapi buat semua masyarakat dimanapun berada yang nonton, yang terus mengikuti dari yang beli madunya, yang kopinya juga. Insya Allah kalau beli madu pasti sehat. Dan jangan lupa ada madu Syahdu. Madu Syahdu ini luar biasa loh. Jadi kalau abang ini nanti bisa dicoba ya, yang sebenarnya tergantung dari keluhannya sih bang. Kalau madu. Baik bang, alhamdulillah sahabat Syahdu TV, sahabat Ridwan Syahdu dimanapun berada, ternyata tidak terasa ya sudah sampai pada penghujung ya pembicaraan. Pasti dalam kehidupan itu ada pertemuan, ada perpisahan. Tapi kita selalu berdoa bahwa pertemuan ini berkahi, dirahmati dan juga perpisahannya dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bang izin nih. Mungkin suatu waktu dan tentunya akan sering nih saya minta abang nih untuk ya karena siapa lagi nih, saya punya abang ganteng nih. Betul, ini saya sangat berterima kasih waktunya sama abang nih udah meluangkan waktu ya untuk kami di sini silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim juga diridhoi oleh Allah dan mudah-mudahan kalau saya nanti panggil lagi abang, kalau mungkin nanti bisa silaturahim kita di studio ya di Pondok Gede ya, bisa sambil ngopi bang di sana karena di sana juga sama ada namanya warkur ya, warung kopi dan cukur. Wah bang, jadi di sana tuh sangat nyantai, ada warung kopinya tapi ada cukurnya juga, barbershopnya. Nah, jadi kalau abang udah panjang-panjang rambut, nggak usah takut, nggak usah jauh-jauh atau nggak usah pusing-pusing cari ke sana. Warkur. Tapi ini bang dari tadi saya melihat foto di bang, ini foto
abang jadi dewan ini gimana bang? Boleh lihat ya bang? Iya ya, boleh. Nih sahabat Ridwan Sanu nih dulu beliau ini kayaknya kayak studio foto di nomornya Iya. bang fotonya. Kebaikan fotonya ya. Nah, ini bang, ini fraksi saya ini. Nah, berasal dari satu partai, ini fraksi saya, ini teman-teman waktu periode 2014-2019. Dan alhamdulillah saya habis ada pembacaan mewakili fraksi pandangan-pandangan umum dari DPRD. Nah, ini kebetulan masih ada Bang Sandi di sini, masih juga dengan Pak Anies. Dan alhamdulillah dengan adanya beliau-beliau ini ya bukan hanya rakyat atau masyarakat Jakarta, tapi umat Islam juga diperhatikan di Jakarta. Nah, ini waktu Umi ulang tahun nih. Ini kayaknya Ya. waktu masih almarhum ya? Iya, Masih ada ya? almarhum Uje nyuapin ya? Umi saat Umi ulang tahun. Ulang tahun ya, Masya Allah. Masya Allah. Ada. Biasa. Ini Ya, jadi 9 tahun yang lalu lah. 9 tahun ya. Jadi tidak terasa bang ya ditinggalkan sama abang tercinta ini. Di sini juga ada foto di atas bang tuh. Oh, itu foto umroh terakhir dengan almarhum. Nah, jadi ini perlu kita ini Ini foto terakhir dengan almarhum waktu selesai temenin jamaah jadi ini tawaf sa'i. terakhir atau memang Saya terakhir dengan beliau. Terakhir dengan Tapi beliau? beliau masih ada 2 kali, lebih kurang 2 kali keberangkatan lagi. berarti ini tahun 2000 2009 almarhum itu 2014 ya? 2013. 2013. Oh iya 2013. Nah, ini foto keluarga almarhum nih, Abizar waktu masih kecil, Abizar juga waktu masih kecil. Nah, ini kalimat-kalimat beliau suka buat Kalimatnya kekayaan itu bukan diukur dari banyaknya harta, tapi kekayaan sebenarnya adalah kekayaan hati. Luar biasa. Nah ini ada satu kata-kata beliau juga. Iya, kata-kata Jadi, beliau nih. seseorang bertanya kepada Abu Qasim Hakim, dosa apa yang dapat melenyapkan iman? Abu Qasim Hakim menjawab ada 3 hal. 1, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. 2, tidak rasa khawatir kehilangan iman. Yang ketiga, zalim. Zalim itu menganiaya terhadap sesama dosa. Nah, luar biasa ya, sahabat Ridwan Sadu dan sahabat Sadu TV dimanapun berada. Jadi tonton terus Sadu TV dan insya Allah kita akan kunjungi, kita akan datangi silaturahim kepada sahabat dan guru-guru Ridwan Sadu. Kali ini dengan abangku Fajar Sidik. terima kasih buat semua Alhamdulillah ada sahabat. silaturahmi. Jangan Terima lupa kasih. di subscribe ya. Terima kasih. kontennya. Terima kasih. Biar terus aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih banyak semuanya Siap. waktunya, mudah-mudahan berkah abang sama keluarga. Amin, amin. Saya izin pamit. Terima kasih, salam buat semuanya. Silaturahmi. Insyaallah ketemu lagi. Salam Mohon maaf buat lahir keluarga. batin. Hati-hati. Salam. Assalamualaikum. Salam. Ini pamit ya. Alhamdulillah sahabat Ridwan Sadu, sahabat Sadu TV dimanapun berada. Tadi sudah kita bersama-sama ikuti. Alhamdulillah saya sudah bisa silaturahim dan ternyata subhanallah tadi banyak sekali pengalaman beliau yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai ibroh atau juga jadi pengalaman baik untuk kita ambil. Mudah-mudahan kita semuanya terus dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala apapun juga, karena itu proses dalam mencari marudotullah, ridho Allah Subhanahu. Ya, jadi beliau dengan segudang kegiatan. Jadi ada satu yang saya sangat menarik bahwa beliau mengikuti irama arahan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Memiliki alam. Jadi setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan, artinya beliau saat ini mengikuti apa yang Allah katakan. Subhanallah. Jadi memang ada segala sesuatu pasti ada masanya.
ada berakhir. Mau jadi apapun juga ada berakhir. Tapi yang penting bagaimana kita kemudian mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun. Insyaallah sahabat Ridwan Sadu, sahabat Sadu TV di mana Anda, terus kita ikutin selanjutnya silaturahim yang biasa saya akan lakukan oleh Ridwan Sadu. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.